Oke teman-teman, jadi di video sebelum-sebelumnya kita sudah melakukan designing dari aplikasi kita, kemudian ngoding juga. Nah, ngodingnya sudah beres kan? Nah, tinggal kita menguji aplikasi kita di emulator. Baik, kita akan jalankan ya. Nah, jadi tadi kita sudah ngoding banyak sekali. Main activity, data handler, kemudian config juga kita desain di sini. Sekarang coba kita jalankan. Pilih emulator Anda. Kalau saya pakai HP ya, pakai HP. Saya nanti tampakkan layar HP saya di laptop, di tampilan PC ini ya. Oke, kita jalankan. Tunggu proses ininya. Tunggu proses Gradle build sampai selesai. Kemudian, oke, ini ya. Nah, jadi nanti munculnya seperti ini. Kita cek ya. Mudah-mudahan kali ini berhasil. Kalau nggak berhasil nanti kita akan coba lihat coding atau bagian mana yang gagalnya ya teman-teman. Tapi mudah-mudahan berhasil. Oke, tampilan kita mulai dari ini ada 3 input ya, username, kemudian ada email address, kemudian ada your password, kemudian di sini ada tombol save, tombol reset, dan di bawahnya kalau secara definisi itu ada ya secara definisi itu ada list ya, list view. Oke, kita coba aja dulu ya. Kita coba masukkan nama, seorang nama. Nah, oke. Jadi untuk edit text yang plain text biasa, keyboardnya seperti ini ya. Perhatikan keyboardnya enggak ini, keyboard yang biasa aja, yang normal. Nanti kita perhatikan untuk keyboard yang email address, pasti ada bedanya ya. Oke, kita masukkan nama dulu, misalnya nama saya. Kemudian email saya benny@gmail.com ya. .com. Kemudian your password. Nah, your password ini contohnya 1 2 3. Nah, oke, untuk email saya lupa. Keyboard untuk edit text email nih, bagian sini ada tombol add. Nah, bisa dilihat ya. Nah, jadi dia berbeda dengan untuk tombol yang edit text biasa. Kalau edit text biasa dia nggak ada tombol add-nya di bagian bawah sini. Nah, untuk password, nah ini edit text untuk password. Jadi dia karakternya ditampilkan dalam bentuk sandi atau kode yang tidak terbaca oleh orang lain, sehingga si pengguna ini bisa lebih secure atau lebih aman dalam memasukkan password mereka. Seperti itu teman-teman. Kita coba langsung aja save. Nah, ini datanya sudah berhasil disimpan ke database dan dimunculkan di list view. Coba kita bikin data yang kedua ya. Kita coba dulu data yang kedua, kemudian di sini Benny 1 ya. Data yang kedua ini tambahkan 6 misalnya, save. Oke, bisa. Nah, bisa ya, sudah tersimpan. ID-nya 2. Kenapa 2? Dimulai 2 karena tadi saya sudah mencoba sebelum ini saya record di sini, saya sudah mencoba. Jadi saya hapus tadi ya. Nah, jadi yang sekarang mulai dari angka 2. Oke, coba kita reset. Seharusnya di kotak isian username, email, dan password jadi kosong. Nah, berhasil ya. Kalau ini berhasil, maka tombol reset berhasil juga ya. Oke, sekarang kita coba mengklik salah satu data. Misalnya kita, oh ya ini masih salah nih. Oh ya, harusnya nih isinya password. Coba kita perbaiki dulu ya. Sepertinya di bagian mana ya? Di bagian handler atau apa ya? Name, pass, string, pass. Kita coba lihat ya, kita coba di main activity dulu. Passnya sudah benar, kemudian insert datanya benar nggak ya? Data pass, data email, oke, ini sudah benar. Oke, kemudian coba di dbconfig. Nah, ini bagian sini ya, bagian sini maaf. Jadi di dbconfig harusnya get pass ya. Get pass. Nah, ini sudah ada get pass. Oke, coba di ini nih. Coba kita reload lagi. Kita reload. Apakah berhasil? Tunggu sampai running. Oke. Tunggu sebentar ya sampai running. Nah, mudah-mudahan bisa. Oke. Coba kita hapus data yang salah, itu data 2 dan 3 karena passwordnya salah ya. 1 klik. Saya klik ini aja. Nah, klik ini. Nah, ya. Kemudian kita masukkan username-nya Benny. Kemudian emailnya benny@gmail.com. Kemudian passwordnya 1 2 3. Mudah-mudahan save-nya sekarang berhasil dan tidak salah data lagi ya. Nah ya, jadi passwordnya sudah berubah menjadi password yang saya masukkan di kolom password. Nah,
Nah gitu teman-teman, jadi alhamdulillah dan syukur banget coding kita berhasil. Mudah-mudahan teman-teman juga berhasil codingnya ya, codingnya di yang dicoba secara mandiri itu. Misalnya teman-teman ngoding di komputer pribadi, mudah-mudahan bisa. Nah sekarang pertanyaannya adalah gimana cara kita mengecek database-nya. Nah mengecek database, untuk mengecek database SQLite-nya teman-teman butuh yang namanya aplikasi atau program nih, namanya DB Browser SQLite ini ya. Teman-teman bisa cari di Google, download, kemudian langsung install ya. Install dan downloadnya juga mudah kok. Yang penting ada konektivitas dari internet, pasti bisa. Oke, di awal-awal sudah saya terangkan bahwa SQLite dan MySQL ini cukup berbeda ya. Kalau MySQL itu biasanya dijalankan dan dilihat menggunakan PHP MyAdmin. Nah, ya kan? Nah, tetapi untuk SQLite ini dia letaknya ada di smartphone kita. Jadi kita nggak mungkin melihatnya dengan menggunakan menggunakan browser di komputer kita ya, karena letaknya berbeda. Oke, ini sudah masuk browser for SQLite. Kemudian kita kembali ke Android Studio. Teman-teman buka di sini jendela view ya. Kalau nggak salah jendela view. Kemudian tool Windows. Kemudian di sini ada Device Explorer. Oke, Device Explorer ini fungsinya untuk melihat data-data yang ada di dalam emulator kita. Saya pakai emulator HP, jadi semua data yang ada di HP saya kelihatan di sini ya. Teman-teman cari folder data, kemudian data lagi. Jadi untuk melihat database-nya, kita cari di folder data. Kemudian di bagian data ini teman-teman cari nama package-nya teman-teman, package dari aplikasi teman-teman ya. Kalau yang saya tuh pasti com. Ini nih teman-teman bisa lihat com BNI-RH Guestbook V3. Coba kita lihat com.BNI-RH. Dia diurutkan secara abjad, jadi harusnya benar. Nah ini com BNI-RH Guestbook V3 ya. Kemudian di sini kita perbesar dan kita lihat database-nya. Nah ini adalah database dari Guestbook. Database ini diciptakan menggunakan nama database-nya diciptakan menggunakan ini, menggunakan nama yang ada di DB config yang kita atur tadi ya, atur di atas. Kita atur di video sebelumnya. Nah ini namanya adalah mana sih? Nah ini namanya yang ini. Terlihat enggak, saya pergi. Nah namanya berasal dari yang ini. Kalau teman-teman perbarui namanya misalnya Guestbook 1, nanti di sini juga pasti Guestbook 1 setelah di run ulang ya. Oke, cara melihat database-nya kita blok dulu ketiganya ini dengan menekan tombol shift terus dipilih ya, save as. Kemudian kita taruh di lokasi misalnya di mana ya? Saya pengennya di mana? Saya pengennya di coba kita cari desktop aja deh supaya mudah. Desktop, kita bikin folder baru di sini. Guestbook V3 ya untuk saya ya. Kalau teman-teman bisa Guestbook aja, oke. Oke, taruh di sini, pilih foldernya, klik OK. Dia akan mendownload. Oke, nah downloading kalau sudah selesai, oke. Sudah selesai, tinggal kita buka DB Browser for SQLite, kemudian open database. Nah, kemudian kita cari di mana database-nya tadi. Adanya adalah di desktop, kemudian Guestbook versi 3. Nah, di sini ada guestbook.db. Open ya. Nah, di sini kita bisa melihat data yang sudah kita masukkan, yang baru saja kita masukkan. Gimana misalnya kita memasukkan data baru, apakah ininya terrefresh atau datanya bertambah atau gimana? Nah, kita coba ya. Saya coba masuk ke sini. Nah ya, misalnya kita tambahkan data yang lain, misalnya Benny, ininya seperti ini, kita save ya. Maaf, sorry. Kita save, dia keluar ya, terserah lah datanya apa aja, seperti ini. Terserah ya, save. Di sini sudah masuk kan di list view-nya. Kemudian kita cek di DB browsernya apakah sudah masuk juga. Oke, di browse. Nah, nggak ada ya, nggak ada. Karena apa? Karena untuk mengeceknya, ketika data itu sudah ditambahin lagi, kita harus
kita harus copy lagi file ini tadi, file yang ini. Cara ngopinya, jadi file ini kita karena kan ini berasal dari HP ya, di HP copy ke folder kita. Kalau di HP kita berubah, di folder komputer kita ya nggak berubah karena device-nya berbeda. Makanya kita harus download setiap kali memasukkan data. Oke, ini kita synchronize dulu ya. Klik kanan di sini synchronize. Kalau sudah, tunggu sebentar, baru diblok lagi. Database-nya save as lagi. Teman-teman taruh aja lagi di bagian mana tadi? Di bagian desktop ya, supaya mudah. Desktop, mana desktop? Oke, bagian desktop. Kemudian guestbook 3. Nah, nanti dia akan menimpa file yang ada. Nah, dia akan menimpa database yang ada. Setelah selesai, kita coba open database guestbook ini lagi. Mudah-mudahan ini benar ya. Nah, ya sudah. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengecek database-nya, setiap kali data ditambahkan, kita copy dari database yang ada di HP kita ke dalam PC kita. Nah, jadi seperti itu sehingga datanya terbaca atau bisa kita lihat ya, data terbarunya. Nah, mungkin itu teman-teman ya, untuk coding kita kali ini agak rumit ya, tapi mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengikuti. Kemudian di video-video berikutnya akan kita bahas lagi mengenai database lebih lanjut, kemudian list view juga lebih detail ya. Kita akan belajar bikin aplikasi yang lebih kompleks lah ya, yang melibatkan database juga komponen-komponen Android yang lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangan penyampaiannya. Teman-teman semoga bisa mencobanya di rumah atau di manapun ya, bisa mencobanya dan berhasil dijalankan. Kalau nggak berhasil ya tinggal dilihat lagi video-video sebelumnya tentang tutorial ini. Nah, kalau gitu teman-teman juga bisa mencoba ini untuk misalnya ini kan cuma ada 3 input. Nah, coba teman-teman tambahkan untuk input yang lainnya, misalnya input usia, kemudian input pekerjaan, juga pakai komponen yang lain, misalnya radio button, kemudian checkbox, kemudian combo box, spinner dan lain sebagainya sebagai media pembelajaran. Jadi prosesnya sama aja, tinggal nanti penyesuaian teman-teman dengan penambahan ini. Saya yakin kalau teman-teman membedah instruksi atau coding yang ada di tutorial ini, teman-teman pasti bisa sedikit demi sedikit memahami mana sih bagian yang perlu ditambah, yang dikurangi ketika saya melakukan perubahan dari komponen. Nah, perubahan komponen di aplikasi saya seperti itu ya. Nah, baik, nggak perlu panjang-panjang lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini mulai dari video awal sampai saat ini. Selamat menjalani hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.